Lin, Ya. nabrak lagi. Lu pernah bayangin gak sih, misal rupiah gitu, nolnya hilang. Iya ya, gimana ya? Oh udah mulai? Wow, well, hello everyone. Selamat datang di podcast kita, Podcast 7 bersama aku Muhammad Rizky dan ada kakak siapa ini? Aku Lydia Karolina Agnesia Siombing. Dan kita hari ini akan membahas satu mungkin berita ekonomi yang lagi hangat ya. Iya, lagi viral banget nih. Berita apa tuh kak? Kalau nggak salah namanya itu redenominasi rupiah. Apa tuh? Jadi redenominasi rupiah ini pemangkasan rupiah dengan menghilangkan nol. Oh berarti yang tadi aku tanya berarti bisa benar-benar terjadi ya? Iya bisa, bener banget. Kayak simpelnya tuh 15.000 jadi 15 rupiah. Jadi itu lebih simpel dan ya terdengar lebih gampang sih. disebut sih ya. Bisa. Tapi misal jadi cukup aneh ya, misal 15.000 kita bisa beli mie ayam. Sekarang mie ayam, bang mie ayam berapa? 15 rupiah. Benar. Tapi mungkin itu bakal terjadi nanti. Tapi Colin, Apa? ini ada potensi buat gagal nggak sih? Yang aku baca-baca tuh ada dan bisa terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kalau nggak salah tuh di Zimbabwe sama Venezuela itu tuh sempat ada inflasi yang sangat tinggi banget. Kalau nggak salah sampai 5.500%. Itu tuh tinggi banget gak sih buat inflasi? Itu sebenarnya tinggi sih, apalagi di tingkat inflasi kita aja masih 5 atau 4%. Tapi ada nggak sih yang berhasil Kak dari redenominasi ini? Ada. Kalau nggak salah tuh negara Turki dia tuh bisa menghilangkan 0,6 di mata uangnya. Iya. Berarti kita cukup menghemat nol di uang kita ya. Apalagi dengan adanya redenominasi ini kita dapat mempermudah dalam pencatatan keuangan. Lebih efisien lah ya. Yang biasa kita lihat ke hasil pencatatan keuangan nolnya banyak banget, sekarang jadi lebih simpel. Biasanya kita lihat nolnya banyak banget sampai pusing sendiri. Tapi dengan adanya redenominasi itu lebih simpel ya. Jadi pencatatan keuangan tuh jadi lebih mudah karena nolnya tuh nggak banyak. Yang kita rasain sekarang kan apalagi saat mencatat keuangan nolnya tuh terlalu over. Kadang sampai misalnya kita ngeliat 10 miliar. Iya, nol. Kadang udah pusing duluan gitu kalau ngeliat angka itu. Dan dengan adanya redenominasi ini cukup mempermudah buat orang yang kerjanya di pencatatan keuangan. Tapi menurut kalian sendiri apa sih tantangan yang kita hadapi dalam redenominasi ini? Mungkin kalau menurut aku tuh lebih ke pemerintahnya kali ya. Dia tuh pasti bakal lebih punya tantangan di bagian sosialisasi. Karena kan ini kan harus menyeluruh ya. Jadi semua itu harus tahu dari kebijakan redenominasi rupiah ini. Apalagi buat daerah-daerah yang sulit banget terjangkau sama teknologi. Itu kan pasti pemerintah tuh harus turun langsung dong buat mengedukasi masyarakat sekitar. Itu dia. Bapak Purbaya, Anda dapat kerja tambahan lagi dalam penyuluhan ini ya. Iya. Jadi cukup sulit juga tentang sepertinya dengan era sekarang masih banyak wilayah yang belum terpenyuluh ya. Dengan adanya redenominasi ini cukup sulit sepertinya. Tapi ya itu menjadi tantangan kita. Dan menurut kalian sendiri apakah misal transaksi jadi lebih efektif atau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut aku pasti iya sih, kan kalau nolnya terlalu banyak juga bisa aja orang jadi salah pusing ya, jadi pusing. Iya, buat transfer tuh nolnya banyak banget sih nih. Bisa aja dari 15 juta tiba-tiba jadi 150 juta ke transfer kan. Oh, itu pusing juga nanti. Itu ketariknya banyak banget sih. Iya, Justru gue mau transfer ke orang 15 juta, tiba-tiba 150 juta. Nolnya kelebihan kan. Beli mobil. Iya, tiba-tiba beli mobil nanti. Ya, ke transfer ya. Tapi ngomong-ngomong mobil, berarti kita kalau beli mobil jadi nggak lebih murah sih, lebih simpel. Lebih simpel. Terdengar dari 300 juta jadi 300.000. Itu gimana itu? Sekarang kita 300.000 bisa beli apa? Blind box. Iya, blind di box. Popmart. Setuju. Tapi menurutku sendiri ya, dengan adanya redenominasi ini kayaknya emang mempermudah sih. Jadi dulu tuh sempat terbayang sama saya sendiri. Gimana sih kalau misal rupiah itu jadi kayak US dollar? Iya benar sih. Misalnya kayak nolnya simple, kayak wah banget gitu.
Kayak $1, lebih, $2 ya. lebih keren gitu. Wah, tapi sekarang benar-benar terjadi dan rencananya akan pada tahun berapa? 2027 sih. 2 tahun lagi dari Iya. sekarang. Dan mungkin yang nonton ini ada yang dari 2027. Iya. Gimana perasaan Anda ketika Lebih sudah baik ya. redenominasi? Tapi menurut aku juga emang mata uang Indonesia tuh cukup unik lah ya. Dia tuh masih berbentuk rupiah kayak 1.000, 2.000. Sedangkan kalau di negara lain tuh RM1, RM2, $1, dan mereka tuh dengan mata uang segitu tuh nilainya tuh sama gitu, lebih tinggi malah dari Indonesia. Dan jadi kita ngeliatnya tuh kenapa bedanya bisa Iya. berapa ribu ya? Jadi misalnya RM1 kita asumsikan 3.000. Iya. Terus RM1 Rp3. Itu dalam sebuah persepsi semata itu jadi lebih turun sih nilainya. Dengan 3.000 jadi Rp3 itu membuat segala hal jadi simpel. Dan menurut kalian sendiri, apakah itu bakal lebih simpel? Menurut saya sih iya. Dan menurut Kaolin juga iya. Iya. Mungkin kalian juga iya atau enggak? Dan dengan adanya redenominasi ini, saya sedikit berharap ya adanya kemajuan dari rupiah itu sendiri. Karena kita sudah cukup lama menganut dengan rupiah itu 1.000-2.000. Dan di tahun 2027 ini sebenarnya redenominasi ini kan udah lama ya rencananya. Iya. Dan baru akan Dilakukan. mulai yang sekarang ini dan rencananya 2027. Dan saya berharap mungkin dengan yang tadi kita bicarakan adanya sisi-sisi negatif itu ternyata tidak ada dan malah hanya berfokus pada sisi positif. Dan kita berharap juga dengan Kementerian Keuangan sekarang dapat memberikan efek yang cukup positif ya buat Bagi- rupiah kita sendiri. Dan saya cukup terkesan. Tapi ya Rizky, menurutku juga untuk melakukan kebijakan ini juga pemerintah harus lebih aware lagi sih sama pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pokoknya tuh timnya harus pas banget, gak bisa langsung tiba-tiba kebijakan tersebut tuh dilakukan. Karena dampak itu bakal bahaya banget sih buat perekonomian Indonesia ini. Berarti harus benar-benar ada persiapan yang Persiapan matang ya, yang- Kaulin. Betul banget. Dan benar kata Kaulin, semuanya harus dipersiapkan matang-matang. Dengan tim yang pas. Tapi kalau nggak tidak dipersiapkan dengan baik, menurut Kaulin efeknya apa sih? Mungkin terjadi inflasi sih. Terus juga masyarakat bakal kaget juga dengan adanya kebijakan ini gitu. Nah, buat teman-teman yang bingung nih, ini menurut pandangan saya ya, mungkin ketika proses redenominasi ini udah mulai, mungkin di supermarket kita akan terjadi adanya dua harga. Yang satu harga baru, yang satu harga lama. Misal, kalian mau beli apa? Kita nggak ada di endorse brand sih. Kita sebut something lah. Air mineral. Iya. Kita ambil rata 4.000 3.000. Kita misal beli air kok ada dua harganya, ada Rp2 sama Rp2.000. 2.000. Kayak jadi pusing gitu nggak sih? Misal pas awal-awal gitu Kak, ada orang bayar pakai 2.000 ya, tiba-tiba belakangan pakai 2.000. Iya bener sih. Kayak jadinya emang mesti benar-benar lama kayaknya ya. Iya lah, nggak mungkin secepat itu kan. Dan redenominasi ini cukup ya agak di jurang, pinggir jurang. Kalau lurus berhasil ya kita cukup bersyukur. baik, kalau agak gagal kita cukup stagnan. Bener sih, agak bahaya lah ya. Tapi benar juga kalau misal kita beli nasi padang ya, wah nasi padang 10.000, 20.000. 20.000, dapat apa 20.000 nasi padang? Dapat kan? Apa nasi ayam? Nasi ayam. Pagi sore aja nggak dapat, pagi sore sih. Jangan pagi sore. Pasti mau makan nasi padang abis ini. Iya sih, Masih kayaknya terbayang-bayang nasi padang. kita lagi siang-siang nih kan record ya. Jadi siang-siang tuh kayaknya ngebayangin nasi padang tuh Sama es teh gitu kan enak banget pasti. jangan nambahin gitu. Kantong saya kering nih sekarang. Oke, kita sebenarnya udah lapar juga, kita mau makan nasi padang kayaknya. Tapi ya kita cukupkan sampai sini ya. Oke, segitu aja. Segitu aja dari kami, mungkin pembahasannya akan dilanjut di video selanjutnya kalau ada lagi. Semoga pemerintah bisa lebih aware lagi sama perekonomian Indonesia dan bisa memajukan perekonomian Indonesia. Baiklah, sampai jumpa, dadah.